Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin, owner dari CV Amin Bersaudara yang dengan brandnya AB Kebab Majestic. Sebelumnya udah usaha sih, dari awal ke Jakarta memang udah usaha, cuman bidangnya waktu itu tetap di kuliner, hanya minuman. Kalau minuman dulu kan nggak kayak sekarang ya, sangat variatif, banyak pilihan. Jadi dulu itu minuman lama sih, cukup lama, ada 5 tahunan lah. Tapi waktu itu terkendala dengan pengembangan, karena saya pikir bagus di satu titik, begitu di titik yang lain kok nggak diterima gitu. Jadi mungkin bisa jadi karena memang minuman yang biasa-biasa saja, tapi menginjak tahun yang ke-6 itu kita melihat kok kayaknya orang jualan makanan ini lebih mudah gitu. Contohnya begini deh, misalkan satu orang bisa beli sampai 5 sampai 10 untuk dibawa pulang. Jadi sebenarnya tidak perlu banyak customer untuk keluar, untuk laku banyak gitu. Dari situlah kita berpikir untuk beralih ke makanan. Di awal pun belum kebab ya, kita masih ada kapkon, masih macam-macam lah. Sampai akhirnya ketemulah kebab. Kalau diceritain sangat panjang ya, tapi sih simpelnya ya, pastikan semua dari kita dari ketidaktahuan. Jadi kita berikan istilahnya dengan kita agak sedikit riset sih sebenarnya. Jadi maksudnya riset gini, kecil-kecilan lah, riset kecil-kecilan dengan kita tuh mau ambil pangsa pasarnya yang mana gitu. Jadi apakah menengah bawah atau menengah atas gitu, dan kita waktu itu kita pikir kita ambil menengah atas. Artinya berarti bahan yang diambil pun harus memang benar-benar bahan dengan kualitas. Itu sih awal mula dasarnya gitu. Jadi makanya kita kembangkan dengan konsep beda dengan yang lain. Artinya kebab itu kan identik makanan malam ya. Orang jualan kebab ya paling sore sampai malam. Nah itu yang kita coba rubah, karena semua kompetitor kita, bukan kompetitor sih, guru kita lah, semua guru kita itu mainnya di sektor itu. Jadi kalau kita ngikutin mereka ya jadi enggak, tapi gagal udah kebayang. Akhirnya kita coba ambil yang agak berbeda gitu, dengan buka kebab itu ada yang dari pagi, malah dari pagi sampai malam, ada yang dari siang gitu. Artinya toh pada kenyataannya memang kebab ini bukan makanan malam. Jadi merubah mindset selama ini kebab itu ya makanan malam, dan ternyata kita jualan siang laku kok gitu. Itu sih intinya. Saya taunya itu 2013. Jadi waktu itu kalau nggak salah masih di Jati Asih ya. Udah di Jati Asih tapi masih yang lama lah. Jadi ya itu, jadi dulu Sahara ini saya ambil dengan kita ambil gitu, belum mampu lah, waktu itu masih baru. Jadi pengambilan juga masih sangat kecil kuantitinya, jadi kita ambil ke sana. Cuma lama-lama saya pikir kayaknya terlalu menghabiskan waktu gitu, sampai akhirnya kita minta dikirim gitu. Dan alhamdulillah sih bisa dari Sahara dan sampai sekarang. Pertama yang pasti jelas ya, maksud saya jelas itu baik secara legalnya, karena tempat produksinya pun kita tahu. Jadi bukan kita beli yang asal gitu. Jadi insya Allah dari situ standarnya bagus lah gitu. Yang pertama, yang kedua variasi, karena setahu saya ya, mungkin nggak tahu ya yang lain, tapi yang saya tahu baru Sahara yang ada kebab kambing, ada kebab ayam. Karena menurut saya kebab itu intinya tuh diisinya daging, bukan variasinya banyak pun kalau bukan daging, kalau menurut saya kurang kena ya mungkin ya. Kalau kebab ini ya, misalnya nih kebab diisi dengan apa gitu, kayaknya tetap dia harus daging. Makanya Sahara ini bisa menyediakan gitu.
untuk daging dan ayam. Kalau yang saya lakukan sih ya, jadi kita tetap harus tahu nih kapasitas. Karena kalau yang bisa bikin banyak, yang bisa bikin daging kebab itu banyak. Tapi kan kita nggak harus tahu kualitas, yang pasti kualitas, terus secara legalnya. Jadi higienis lah yang pasti ya. Sehingga kita tidak menunggu masalah gitu. Karena maksud saya menunggu masalah gini, kalau kita pakai bahan yang kita aja nggak tahu, apakah dia sudah halal, ataukah dia secara produksinya udah benar, itu sepertinya akan menjadi masalah buat kita sendiri. Jadi tipsnya mungkin itu harus benar-benar tahu produksinya siapa, terus rekam jejak produsen itu seperti apa gitu. Saya rasa kalau Sahara mungkin Indonesia udah tahu semua mungkin ya. Apa namanya, konsisten dan fokus sih. Kadang kalau naik turun pasti ya, apalagi dengan kayak kemarin pandemi itu kan, itu bukan hanya merubah pemikiran, tapi kadang-kadang merubah banyak hal lah gitu. Jadi intinya kalau menurut saya sih konsisten, dan bisnis itu kalau saya ya Pak ya, saya secara pribadi bukan 1 tambah 1 2. Tapi bisnis itu bisa 1 tambah 1 0 atau 1 tambah 1 5. Contohnya mungkin begini. Outlet kita 1 dengan keuntungan 1.000, secara matematika berarti kalau outletnya 2, untungnya 2.000. Tapi tidak dengan usaha gitu. 1.000, yang 1 bisa 2.000, artinya 1 tambah 1 bisa 3 gitu. Jadi dengan membangun konsep yang awal kita bangun, jadi itu akan menentukan titik mana kita akan ambil. Jadi banyak yang dari teman-teman saya sendirilah, itu kadang-kadang buka pertama rame, bagus buka pertama, tapi begitu kebuka kedua nggak bisa diterima gitu. Kan berarti ada masalah dengan produknya, bukan lingkungan tempat dia buka gitu. Yang pertama, fokus dalam arti dengan bidang yang digeluti, nggak mudah pindah haluan karena kan butuh proses, namanya usaha itu butuh proses. Yang kedua, jujur dalam artian jujur kepada pembeli, itu yang paling penting, karena iklan terbaik itu menurut saya iklan dari pembeli, dari satu mulut ke mulut yang lain. Dan yang ketiga, manajemen ya, banyak diantar, mungkin saya juga termasuk dulunya. Jadi kalau begitu punya penghasilan yang agak lebih tuh gaya mulai beda. Harusnya masih belum bisa ke tingkat C, udah ke tingkat C. Jadi itu sebenarnya cukup bisa menjadi warning ya, artinya manajemen itu penting untuk pengembangan usaha apapun sih, bidang apapun sih. Yang saya alami sih gitu. Jadi dulu karena mungkin saya masih muda ya, masih bujangan, jadi kalau ngelihat orang usaha ini pengen kita coba, modal saya habisnya di situ. Jadi pengen ngelihat orang buka ini, saya ikut, nggak jalan habis, ntar ngikut lagi, habis lagi. Jadi ya sampai akhirnya dulu sebenarnya ada beberapa, selain kebab ini ada beberapa usaha yang dijalanin, tapi yang lain itu brand orang, artinya kemitraan. Saya dulu pakai kemitraan salah satu brand lah gitu. Cuman saya pikir akhirnya kita mau membesarkan yang mana gitu. Karena saya pikir kebab ini cukup menjanjikan saat itu, jadi kita fokus ke kebab aja, dan yang ini kita tunggal. Itu maksudnya contoh yang fokus tadi ya. Karena kalau kita terlalu banyak bidang dengan SDM yang tidak mumpuni juga, akhirnya nggak ada yang mateng. Setengah mateng kayaknya kok kurang enak ya. Terbaik kebab ya Sahara.